Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Bukan Podcast. Oke, untuk tema kali ini adalah mengenai pendidikan di Indonesia. Oke, sebelum masuk pada inti materi ataupun pembahasan materi mengenai pendidikan di Indonesia, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang, yakni Cahyani dengan NIM H02211318, Rahmawati H02210117, Nur Asisa H02210115, Aulia Febriana H02211317, Dewi Ayu H02210116, dan yang terakhir adalah Az-Zahra dengan NIM H02211320. Karakteristik pendidikan di Indonesia. Menurut Wahid, tahun 2022 mengemukakan sejumlah karakteristik terkait dengan sistem pendidikan di Indonesia. Jika ditinjau dari struktur keorganisasiannya, meliputi yang pertama memiliki 3 jalur pendidikan, yaitu formal, non-formal, dan informal. Kedua, terdapat 3 jenjang, yakni pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Ketiga, memiliki 3 jenis pendidikan, yaitu umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan juga khusus. Untuk masyarakat yang ingin melengkapi pendidikan formal sebagai bentuk long life education, maka terdapat jalur pendidikan non-formal. Dan yang kelima, pendidikan non-formal atau sebagaimana dijelaskan pada poin keempat, meliputi pendidikan kecakapan hidup, PAUD, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan kesetaraan, dan lain guna meningkatkan daya saing peserta didik. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Ansori 2020 menuturkan bahwa pada awalnya berdasarkan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, terbentuklah Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 1949 tentang Sistem Pendidikan Nasional, namun karena matanya masih perlu disempurnakan kembali sehingga disahkanlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tepatnya pada tanggal 11 Juni 2003 mahfud dalam Ansori 2020. Selanjutnya, terjadilah sejumlah perubahan yang cukup berarti di dalam Undang-Undang Sisdiknas yang baru tersebut. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ansori 2020 meliputi 1. Demokratis dan desentralisasi pendidikan dengan memaksimalkan peran pemerintah daerah dan masyarakat. 2. Adanya kontribusi masyarakat terhadap pendidikan. Di antaranya adalah dengan menerapkan dan meningkatkan kinerja kurikulum serta mengevaluasi manajemen pendidikan sesuai dengan standar nasional. Ketiga, mampu bersaing di era globalisasi. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam pasal 53 Undang-Undang Sisdiknas yang mewajibkan paling tidak terdapat sebuah satuan pendidikan yang berbasis internasional. Kemudian keempat, adanya jaminan kesetaraan dan keseimbangan. Di dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tertuang dengan jelas diakuinya konsep kesejajaran antara iman, takwa, dan akhlak mulia dalam mewujudkan tujuan nasional. Yang kelima, jalur pendidikan. Di dalam Undang-Undang Sistem disebutkan bahwa terjadi perubahan yang cukup signifikan pada jalur pendidikan nasional, sehingga terdapat 3 sektor di dalamnya, yakni pendidikan formal, non-formal, dan informal. Sistem pendidikan nasional. Tak dapat dipungkiri, selain mengalami sejumlah peningkatan, Indonesia juga harus menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang bermartabat. Mulai dari maraknya liberalisasi, globalisasi,
modernisasi hingga kepada terjadinya fenomena dekondensi moral dalam lingkungan pendidikan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Azahra, NIM H0221320. Langsung saja saya teruskan pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Jika kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka tentunya dalam menduduki perannya sebagai sebuah sistem, pendidikan nasional saat ini dapat kita cerminkan atau dapat kita arahkan untuk ketiga hal berikut sebagaimana yang disampaikan oleh Wahid pada tahun 2022. Yang pertama, yang menjadi tujuan yang sangat vital dan urgen adalah membentuk kepribadian yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mewujudkan pribadi peserta didik yang tentunya berbudi pekerti luhur dan berjiwa kreatif, serta yang tak kalah pentingnya adalah memiliki integritas dan sosok yang bertanggung jawab. Kemudian masih pada sumber yang sama, Wahid pada tahun 2022 juga menyampaikan bahwasanya telah tergambar dengan jelas sejumlah tujuan pokok sistem pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut, yakni yang pertama mengacu pada dasar negara dan juga dasar konstitusional. Yang kedua, sifatnya komprehensif atau menyeluruh. Yang ketiga, sebagai satu kesatuan atau perangkat yang utuh. Dan yang terakhir, sebagai acuan utama dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional. Demikian saya kembalikan kepada saudari moderator. Oke, karena pemaparan materi ataupun pembahasan mengenai pendidikan di Indonesia sudah dijabarkan, maka kesimpulannya adalah meskipun saat ini sistem pendidikan di Indonesia atau sistem pendidikan nasional dihadapkan pada permasalahan yang cukup pelik di era globalisasi, namun nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 hendaknya dapat diaplikasikan untuk mewujudkan tujuan nasional. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam membahas pendidikan di Indonesia. Saya Cahyani dengan NIM H0221318 mewakili pemateri ataupun kelompok dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.